Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di ini video conference Gerakan Literasi Sekolah. Perkenalkan, nama saya Aftoni Heri Septian Pamungkas. Saya tugas di SMK Negeri 3 Tuban. Di sini dalam kesempatan kali ini saya berperan sebagai host. Nah, nanti jalannya kegiatan di room ini saya yang akan memandu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya eh, penggunaan nanti Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, nanti penggunaan mikrofon seumpamanya pemateri sedang menyampaikan materi, saya minta Bapak Ibu berkenan untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu, agar nanti suaranya bisa fokus gitu. Nah, kemudian nanti ada sesi link absen di link nanti akan saya share di kolom chat. Berikutnya, dalam acara ini kita akan video conference tentang materi gerakan literasi sekolah sebagai sarana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, nanti saya akan didampingi oleh moderator guru senior saya termasuk Pak Henry sama Bu Kinasih kayak gitu. Nah, nanti moderatornya Pak Henry dan pematerinya Bu Kinasih. Eh, Kenalan lebih lanjutnya nanti beliau sendiri yang akan menyampaikan seperti itu. Oke, eh, kita buka kegiatan video conference gerakan literasi sekolah ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya sebagai host nanti akan mendampingi moderator dalam kegiatan ini, dan saya serahkan kegiatan ini dalam pemaparan materi kepada Pak Hendri selaku moderator. Kepada Pak Hendri, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak Hendri. Baik, terima kasih Bapak Aftoni selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok nggak bisa masuk ya? Saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih, sebuah kehormatan bagi saya. Passwordnya 1235 ya Pak ya? Mohon Pak Bapak Aftoni selaku host mungkin di unmute dulu untuk suara Ibu Kinasih ya. Oke Pak. Ya, baik. Terima kasih, sebuah kesenangan, kebanggaan untuk saya bisa hadir di sini dan menjadi host dalam sebuah forum yang sangat membanggakan ini, yaitu berkaitan dengan literasi sekolah yang sedang digembar-gemborkan oleh pemerintah kita. Tentunya tidak mudah bagaimana menciptakan sebuah budaya literasi kepada anak didik kita sebagai guru. Nah, marilah kita saat ini belajar bersama, menambah wawasan bersama, pengetahuan bersama untuk memberikan yang terbaik kepada anak didik kita supaya mereka bangga, mereka bisa mampu menguasai budaya literasi, khususnya di lingkungan sekolah. Baik, Bapak Ibu, saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Hendri Budiman, dengan bekerja di SMK Negeri 2 Pamekasan. Saya akan memberikan beberapa rule ya atau tata tertib berkenaan dengan pelaksanaan webinar hari ini, yaitu dimohon dengan hormat kepada Bapak Ibu audien dan yang lainnya untuk mengunmute mikrofonnya supaya tidak mengganggu jalannya acara ini. Kemudian nanti untuk sesi tanya jawab, silakan untuk Bapak Ibu untuk yang ingin bertanya, nanti misalkan ada sebuah pertanyaan bisa menggunakan raise hand ya di di
playback ini, atau bisa melalui forum chat ya. Pertanyaan bisa diketik di chat, disampaikan, nanti akan kita tampung pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, telah hadir di hadapan kita sebagai presenter atau pemateri ya, yang sudah cukup berkompeten di bidang pembelajaran untuk literasi sekolah ini. Baik, akan saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, siapakah pemateri kita hari ini yang akan menyampaikan materinya? Sebentar saya share dulu kurikulum vitae dari beliau. Sudah kelihatan di ini Bapak Ibu? Sudah Pak. Nah, Pak Henry. Ya, Pak Aftani ya. Ya, baik. Beliau adalah Ibu Kinasih Dwi Jayanti SPD. Dengan nama panggilan Ibu Kinasih, tempat dan tanggal lahir Kota Probolinggo, tepatnya pada tanggal 18 Januari 1986. Yang beralamatkan di Perum Bumi Yuangga, Jalan Himalaya, Gang 8A, nomor 11, Triwung Lor, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Nomor HP yang bisa dihubungi 0857 49226247. Surat elektronik untuk Ibu Kinasih yaitu kaafiaryaku2427@gmail.com. Pekerjaan beliau sehari-hari yaitu sebagai guru SMK Negeri 1 Probolinggo. Riwayat pendidikan formal dari Ibu Kinasih tahun 1992 sampai 98 dia menempuh sekolah dasar di Sukabumi 2. Kemudian setelah itu sampai 2001 SMP Taruna DRA Zulaiha Leces. Mulai 2001 sampai 2004 di SMA Taruna DRA Zulaiha Leces. Dan 2004 sampai 2008 beliau kuliah di Universitas Jember dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Riwayat pekerjaan mulai 2004 sampai 2005 Ibu Kinasih mengajar sebagai guru di SMA Unggulan Zaha Genggong. Dan mulai 2008 sampai sekarang Ibu Kinasih ini menjadi guru di SMK Negeri 1 Probolinggo. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi profil dari pemateri atau presenter kita hari ini. Tentunya dengan basic background yang beliau miliki tidak diragukan lagi wawasannya tentang bagaimana membuat suasana sekolah supaya literasi bisa menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Kinasih kurang lebih sekitar 30 menit ya, karena kita punya waktu kurang lebih 1 jam. Jadi nanti setelah itu baru akan dibuka sesi tanya jawab. Baik, kita langsung saja menuju kepada Ibu Kinasih sebagai pemateri hari ini. Silakan Ibu Kinasih, kalau misalkan sudah siap bisa langsung dipresentasikan materinya. Waktunya disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Henry dan Bapak Aftoni yang sudah
membantu saya hari ini, serta Bapak Heri Permana dan Bu Inggit sebagai instruktur dan partisipan semuanya. Saya ucapkan terima kasih sore ini sudah hadir di room ini untuk penugasan kita. Okay. Izinkan saya share screen dulu ya. Ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Kenasi Dujayanti. Saya sehari-hari mengajar di SMK Negeri 1 Probolinggo. Sudah masuk ya share screen saya? Belum? Belum, Ibu. Belum ya. Maaf, saya lagi di sekolah, jadi kalau ada suara-suara rame dimaklumi ya. Siap. Sebentar, ini saya rekam dulu. Yang merekam saya atau Pak Aftoni nggih? Pak Aftoni. Oh, Pak Iya, Bu. Aftoni. Ini udah proses perekaman, udah saya rekam. Mungkin filenya dibuka dulu sebelum di share screen deh. Ya, sudah. Kemudian kok macet ini Bapak? Atau saya kirim ke Pak Hendri aja ya? Boleh. Dikirim saya juga bisa, Bu. Nah, Pak Aftoni juga sama. Sudah Pak, saya kirim di grup. Di grup. Yeah. Grup tugas. Oke, saya yang share ya. Yeah. Ya. Silakan, sudah kelihatan? Sudah Pak, terima kasih. Okay. Bapak Ibu yang lain sudah kelihatan nggak? Oke, silakan lanjut Bu Kinasih. Oh, sudah nih, Pak. Bu Kinasih. Terima kasih Bapak. Gini Bu, nanti sore ini saya Bu Kinasih. Nanti dalam menyampaikan kalau bisa dibikin yang ringkas dan padat ya Bu. Soalnya aku dalam keterbatasan waktu nanti. sedikit kok. Iya. Oke Ibu, saya persilahkan. Yeah.
Terima kasih. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Kinasi Dujayanti. Saya sehari-hari mengajar di SMK Negeri 1 Probolinggo. Next, Pak. Sore ini saya akan kita sharing saja, bukan saya mengajari atau menggurui, hanya sharing pengalaman saya selama di sekolah, bahwa gerakan literasi sekolah itu dijadikan sebagai sarana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, gerakan literasi sekolah itu sendiri diturunkan dari program pemerintah, yaitu Gerakan Literasi Nasional. Nah, Gerakan Literasi Nasional yang diturunkan ke dinamakan Gerakan Literasi Sekolah, dan literasi sekolah itu juga mempunyai literasi dasar. Ada 6 literasi dasar di sini. Di antaranya adalah literasi baca tulis, literasi numerik, literasi sains, literasi finansial, literasi kewargaan, dan literasi budaya. Namun selain 6 literasi dasar ini juga masih banyak literasi-literasi yang lain. Bahwa literasi itu bukan hanya sekedar baca dan tulis saja. Literasi secara umum bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami apa yang perlu dipahami, tentunya di masyarakat atau di kehidupan sehari-hari. Nah, sekilas GLN di 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan gerakan literasi nasional. Nah, GLN ini sebagai bagian implementasi dari Permendikbud nomor 23 tentang penumbuhan budi pekerti. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa GLN tadi diturunkan dari kementerian ke sekolah-sekolah menjadi namanya Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Nah, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah mengembangkan GLS untuk meningkatkan daya baca siswa dan bahan pengembangan dan pembinaan bahasa, juga menggerakkan literasi bangsa dengan menerbitkan buku-buku pendukung bagi siswa yang berbasis pada kearifan lokal. Nah, di sini ada 3 langkah teknis yang harus dilakukan pada gerakan literasi sekolah. Yang pertama adalah tahap pembiasaan, tahap pengembangan, serta yang terakhir adalah tahap pembelajaran. Di tahap pembiasaan, siswa dilatih membaca dalam hati, membaca nyaring, dan menyimak. Biasanya ini dilakukan pada kita di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dilaksanakan, ya. Pembelajaran jam pertama maksud saya. Next, Pak. Nah, sekarang setelah tahap pertama ada tahap pengembangan di tahap kedua, yaitu kegiatan tindak lanjut dari tahap pembiasaan. Pada tahap ini, siswa didorong untuk menunjukkan keterlibatan pikiran dan emosinya dalam proses membaca. Dapat dilakukan melalui kegiatan produktif, bisa secara lisan maupun secara tulis. Yang terakhir adalah tahap pembelajaran, yaitu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum di sekolah. Siswa diwajibkan membaca buku non-teks pembelajaran, non-teks pelajaran, ya. Jadi bisa novel, koran, cerpen, dan lain sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh pemangku kebijakan dan pelaksananya. Nah, ini gerakan literasi sekolah yang ada di sekolah kami di SMK Negeri 1 Probolinggo. Ini foto atau dokumentasi ketika kami berkunjung ke Balai Bahasa. Nah, kami mengajak beberapa siswa untuk berkunjung ke Balai Bahasa, belajar tentang bahasa dan lain sebagainya. Kemudian siswa yang mengikuti kegiatan tersebut pada akhirnya diminta untuk membuat laporan. Yang di sebelah itu ada laporan ketika mereka berkunjung ke Balai Bahasa, mereka mendapat apa saja. Next, Pak.
Nah, ini mengapa kami menyebutkan bahwa GLS itu harus menyenangkan atau GLS itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini salah satu contoh gerakan literasi sekolah kami di sekolah yang menurut kami ini menyenangkan. Nah, ini ada cooking literasi namanya. Nah, jadi mereka memasak, kemudian di uh, sekitar tempat memasak itu ada disediakan kita buku-buku untuk dibaca yang memesan. Nah, ini ada antologi MPLS yang sudah ber-ISBN, kami terbitkan karya-karya siswa ketika mereka melaksanakan MPLS. Next. Sebelum ini ada ya, Pak? Sudah habis ya? Oh iya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Terima kasih Ibu Kinasi atas penyampaian materinya yang luar biasa sekali untuk sore hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang akan menanyakan berkaitan dengan strategi bagaimana menciptakan suasana pembelajaran untuk literasi sekolah ini bisa langsung menggunakan yang ingin bicara langsung bisa langsung raise hand ya. Atau mungkin yang takut atau malu-malu bisa diketik di kolom chat ya untuk kemudian nanti saya sampaikan kepada pemateri langsung menjawab ketiga pertanyaan. Baiklah, jadi gini Bapak Ibu, setelah mendengar materi tadi, kita tadi udah banyak mendengar tentang gerakan literasi Bapak Ibu. Nah, jika ada pertanyaan lagi, silahkan disiapkan pertanyaannya. Mungkin nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh Bu Kinasi selaku pemateri. Seperti itu Bapak Ibu. Saya ulangi, kalau ada pertanyaan silahkan raise hand dulu. Kemudian nanti kalau sudah baru dinyalakan mikrofonnya, kemudian silahkan mengajukan pertanyaan. Seperti itu Bapak Ibu. Belum. Mohon maaf Bapak Ibu, gangguan. Oke, baik, bisa saya lanjutkan. Pertanyaannya Pak Heri, ini kalau chat hapus Pak Heri. Oke, barangkali ya, karena ada kendala, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi langsung saja kepada Pak Heri untuk pertanyaannya langsung disampaikan saja kepada pemateri untuk hari ini. Silakan Pak Heri. Terima kasih Bapak Moderator. Pertanyaan saya simpel karena ini berhubungan dengan bagaimana kerjaan kita di sekolah. Literasi itu dalam artian itu sendiri seperti apa? Kemudian bagaimana teknik
dengan apa namanya, apa ya namanya, punya ya semacam pop gitu ya, ataupun apa, mereka lebih cepat memperoleh literasi lewat seperti itu, TikTok dan sebagainya ya. Lalu bagaimana kita mempersiapkannya di sekolah guna bersaing dengan literasi yang mereka lebih mungkin cenderung lebih kuat gitu ya di kalangan anak-anak muda. Bagaimana menyikapinya dan apa yang harus dipersiapkan di sekolah. Kadang-kadang kita mempersiapkan apapun, kadang-kadang seperti ini kita persiapkan buku, kita persiapkan bacaan, itu malah dirusak atau dicoret gitu. Nah, bagaimana cara mempersiapkannya supaya betul-betul sehingga mereka menyenangi literasi yang kita persiapkan. Terima kasih. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Wah, pertanyaannya cukup menohok sepertinya ini untuk dijawab oleh presenter kita. Ya, tentunya presenter kita tidak meragukan untuk kapabilitas beliau. Baik, sembari menanti pertanyaan yang lain, karena masih ada cuma satu pertanyaan untuk hari ini dalam waktu sampai saat ini ya, barangkali bisa langsung dijawab untuk Ibu Kinasi mengenai pertanyaan dari Pak Heri, yaitu literasi yang menyenangkan itu literasi yang seperti apa, kemudian bagaimana mempersiapkan dalam proses pengembangannya, karena itu literasi sepertinya kalah dengan media sosial seperti itu Pak ya, kurang lebih Pak ya. Jadi silakan Ibu Kinasi bisa langsung memberikan jawaban untuk paling tidak lebih dipahami lagi tentang bagaimana menciptakan literasi sekolah yang lebih menyenangkan. Silakan Bu Kinasi. Bu Kinasi bisa langsung dijawab. Semoga tidak ada kendala lagi ini dari Bu Kinasi. Karena tadi di awal-awal Bu Kinasi juga terkendala mikrofon. Minta waktunya Pak Hendrik. Yep. Sembari menunggu Bu Kinasi memasuki room lagi, tidak ada, biar tidak ada kendala lagi. Sembari saya mengingatkan kalau di kegiatan literasi ini terdapat absen. Nah, link absennya sudah saya share di chat ya. Silahkan Bapak Ibu yang hadir silahkan mengisi presensi terlebih dahulu kayak gitu. Oke. Ya, terdengar. Iya, masa Ibu silakan Bu Kinasi.
mencari lokasi yang sinyalnya, sepertinya kendala sinyal. Gimana Bu Kinasih? Sudah ya? Oke, saya kira sudah bisa ditangkap poinnya berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan. Ya, halo? Ya, gimana Bu Kinasih? Ya, baik Bapak Ibu, sepertinya sudah bisa kita tangkap poin dari jawaban Bu Kinasih ya. Iya, baik. Jadi menurut pemateri presenter kita bahwa sebenarnya literasi itu tidak hanya membaca dan menulis saja. Banyak hal di luar itu yang menjadi juga referensi terhadap literasi. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk menambah motivasi anak supaya diarahkan ke literasi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kurang lebih seperti itu jawaban dari Ibu Kinasih. Baik Pak Eri, demikian itu tadi jawaban dari Bu Kinasih ya. Untuk selanjutnya oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, saya kira dicukupkan saja untuk pertemuan webinar sore hari ini. Untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Kinasih selaku presenter untuk memberikan closing statement berkaitan dengan menciptakan suasana pembelajaran ya untuk meningkatkan literasi sekolah. Silakan Ibu Kinasih untuk memberikan closing statement-nya berkaitan dengan literasi sekolah yang menyenangkan. Terima kasih Pak Henry. Ya, silakan. Jadi saya rasa gerakan literasi sekolah itu memang harus dirancang secara menyenangkan atau secara membuat kegiatan yang berbasis literasi tapi menyenangkan bagi siswa. Agar apa? Agar siswa juga tidak bosan dan tidak selalu monoton hanya membaca, menulis dan sebagainya. Apapun yang ada di sekitar sekolah bisa menjadi bagian dari literasi dan bagian belajar untuk situasi kita. Nah, bagaimana cara yang menyenangkan? Nah, ada baiknya kita juga memberikan peran kepada mereka untuk mengeksplor apa yang ada di sekitar kita, tidak hanya atau tidak harus dari guru-gurunya, semua bisa berperan sebagai guru. Itu menurut saya. Terima kasih Bapak Henry dan partisipan yang ada di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi webinar untuk hari ini. Atas apa yang kita dapatkan, semoga bisa memberikan menambah wawasan dan manfaat kepada kita semua. Teruslah menjadi guru hebat, tenaga pendidik yang hebat untuk kemajuan bangsa. Selanjutnya saya kembalikan kepada host kita, Bapak Akbari, silakan. Terima kasih Pak Henry sebagai moderator pada acara hari ini dan Bu Kinasih selaku pematerinya. Tadi telah dipaparkan tentang materi gerakan literasi seperti itu. Saya ulangi lagi, pada kegiatan kali ini sudah saya sampaikan link absennya. Silahkan Bapak Ibu yang mengikuti video conference gerakan literasi ini terlebih dahulu mengisi absen yang ada di chat. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Henry sebagai moderator dan Bu Kinasih sebagai materi pada hari ini. Dan terima kasih juga tidak lupa kepada partisipan, kepada peserta semuanya telah mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Selanjutnya
sebelum saya tutup, semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita, ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian sebelum saya tutup, jika ada salah kata saya ucapkan mohon maaf dalam memandu kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih atensinya semuanya. Kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.